أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara, teman-teman yang berada di mana saja. Pertama-tama, tidak ada untaian kalimat yang paling indah selain memuja dan memuji keagungan dan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu untuk menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa melindungi dan memberikan tuntunan kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini, marilah kita menyimak yaitu tentang hijrah. Hijrah pada dasarnya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan, mengajak kepada umatnya
yaitu beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah menyebarkan agama Islam. Semakin kesini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesempitan di kota Mekah. Sampai orang-orang kafir Quraisy memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memaki-maki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah di tempat tinggalnya di kota Mekah itu merasa sempit. Maka datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan yaitu ajaran-ajaran agama Islam. Pertanyaannya sekarang, apakah kita wajib melaksanakan hijrah itu? Jawabannya tentu. Bagaimana sekarang kita hijrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita menyimak ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya surat Al-Ankabut ayat 56 dan 57. Marilah kita bersama-sama menyimak ayat yang diuraikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 56 dan 57. Menuju yaitu hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita mengajak kepada seluruh umat yang ada di penjuru dunia ini untuk bersama-sama kita belajar, bertekad dan berupaya hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita dari niat hijrah sampai kita belajar hijrah dan akhir sampai kita menjadi ahli orang yang hijrah. Karena hijrah itu manfaatnya sangat istimewa, seperti yang diuraikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu, yang artinya wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Ini dipanggil oleh Allah hamba yang beriman. Berarti ini undangan sangat istimewa untuk orang yang beriman. Tidak diundang oleh Allah orang yang tidak beriman. Karena sangat istimewanya ini hijrah, maka Allah menentukan mengundang orang-orang yang beriman. Dalam isi kandungan undangan Allah dalam Al-Quran ini, ingat, inna ardi, sesungguhnya bumiku, wasi'atun, sangat luas. Fa'iyaya, maka kepadaku lah, fa'budun, hamba-hamba kami, yaitu menyembah. Itulah ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua 57, kullu nafsin, setiap nafas atau setiap makhluk yang bernapas, dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut, ingat, itu semuanya akan merasakan kematian. Setelah mati, apakah kita beres? Apakah kita sudah selesai? Belum. Justru karena kematian itu
untuk membuka kita semua hidup di alam dunia menuju ke alam akhirat. Summa ilaina, ingat, setelah datangnya kematian, summa ilaina, lantas kami akan mengembalikan hamba-hamba kami, turja'un, betul-betul akan dikembalikan kepada kami. Ingat itu firman Allah yang lain dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Jum'ah, Qul fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ayat itu, semua orang akan dikembalikan kepadaku. Nah, dikembalikan itu, kita mau membawa apa di alam akhirat itu? Ingat kita kepada ayat Allah yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Quranul Karim, biha khalaqnakum wa biha nu'idukum wa biha nukhrijukum. Biha, hamba Allah diciptakan dari tanah, wa biha nu'idukum, dan ingat hamba Allah akan dikembalikan ke dalam tanah, wa biha nukhrijukum taratan ukhra, dan ingat hamba Allah akan dikeluarkan dari dalam tanah. Nah, untuk dikeluarkan dari dalam tanah itu, apakah kita sudah siap menghadap Allah? Oleh karena itu, marilah kita hijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, saudara-saudara sekalian, seiman dan seikhwan, marilah kita untuk menuju belajar hijrah sampai kita bisa hijrah dan menjadi orang yang ahli hijrah. Karena hijrah itu sangat istimewa, menjadikan buah ketenangan hati. Sedikitnya kita sekarang hijrah. Dulu Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sekarang harus kita hijrah dari Bandung ke Garut, dari Bandung ke Tasik, dari Bandung ke Jawa, dari Bandung ke Sumatera. Bukan seperti itu yang dimaksud. Tapi hijrah sekarang, kita yang tadinya belum sholat, marilah kita hijrah sholat. Kita yang belum tepat waktu sholat, marilah kita belajar hijrah tepat waktu sholat. Kita belum hafal masalah doa wudhu, karena wudhu itu istimewa, menjadi pondasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah tadinya belum kita hafal doa wudhu. Doa wudhu hafalkan, karena doa wudhu itu menjadi pondasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah tadi kita belum melaksanakan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada kita, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Allah merintah sholat kepada kita. Yuk, untuk itu kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya tidak melaksanakan sholat, sekarang marilah kita belajar sholat. Yang tadinya kita belum hafal wudhu, marilah kita menjadi orang yang hafal wudhu. Yang tadinya kita belum melaksanakan ibadah puasa, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan puasa. Seandainya sekarang belum mampu orang yang berpuasa, marilah kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita ingat, waktu 24 jam kita melaksanakan sholat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari semalam 5 kali waktu. Taruh oleh kita waktu
Satu kali panggilan Allah sholat 5 menit, berarti 5 panggilan Allah 25 menit. 24 jam kita melaksanakan hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 25 menit, berarti ada sisa waktu berapa menit, sisanya sangat banyak. Kita melaksanakan segala perintah Allah yang belum kita pernah laksanakan. Hijrah kepada Allah. Tadinya kita perilaku kita sombong, marilah kita belajar tawadu. Tadi kita melaksanakan keras hati, marilah kita melemahkan hati kita untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak banyak itu hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar sana kita melihat orang yang tadinya orang itu sangat membutuhkan kita, tapi kita sama sekali tidak peduli untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peduli kepada orang-orang atau peduli kita kepada sesama manusia yang patut kita tolong. Itu dalam hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kandungan hijrah sangat luas. Tadi kita belum melaksanakan thalabul ilmi, marilah kita hijrah untuk sedikit-sedikit, yaitu mencari ilmu. Karena ilmu sangat istimewa. Pernah Rasulullah SAW memaparkan dalam hadisnya, al ilmu afdalu minal amal, bahwa ilmu itu lebih utama daripada sholat, ilmu itu lebih utama daripada puasa, ilmu itu lebih utama daripada zakat, ilmu itu lebih utama daripada ibadah haji. Kenapa bisa gitu? Karena segala macam bentuk ibadah tanpa ilmunya, maka ibadahnya akan sia-sia. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu imam, yaitu ahli tafsir, dalam sabdanya, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu la tuqbalu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ingat, supaya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sia-sia, maka belajarlah ilmu. Kita yang tadinya belum sama sekali belajar ilmu, hijrah mencari ilmu. Karena keterangan yang barusan saya alunkan, setiap orang melaksanakan ibadah tanpa ilmunya, maka ibadahnya itu akan sia-sia. Kahabbaan main surah, seperti abu yang diterjang angin sia-sia. Sayang kalau seperti itu amal kita. Oleh karena itu, marilah mulai dari saat ini niat kita untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah makna hijrah atau manfaatnya hijrah, tadma'ul qulub, akan menenangkan hati kita semua. Mudah-mudahan cuplikan dari hijrah ini kita yuk bersama-sama hijrah menuju dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kedul sholat, marilah sholat. Yang tadinya tidak belajar ilmu, marilah kita belajar ilmu. Yang tadinya belum bisa melaksanakan puasa, marilah kita melaksanakan puasa panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Ankabut, hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kita sekarang merubah jiwa raga diri kita untuk hijrah kita, perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pesan Rasulullah SAW, man hajara ilallahi fahijratuhu ilallahi wa man hajara ila rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi.
Wa man hajaru ilal mar'ati fa hijratuhu ilal mar'ati yankihuha, akan melaksanakan yaitu menikah. Tergantung kita hijrah. Apakah kita hijrah menuju Allah? Insya Allah bakal sampai ke Allah. Apakah kita hijrah kepada Rasul? Maka hijrah kita akan sampai kepada Rasul. Apakah kita sekarang hijrah kalau lelaki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki? Maka hijrah itu bakal tiasa laksana hijrah na urang sadayana. Itu hadirin kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan cuplikan sedikit tina hijrah ada manfaatna dan kita bisa melaksanakan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.